Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Tensura episode ke-21, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Nah, seperti kemarin, sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan camilan, duduk tenang, and saksikan videonya. Oke guys, di episode 20 kemarin yang dimana diakhiri dengan pertempuran 2 lawan 2 antara Gel dan Phobia melawan Fotman dan Ter, dan kekalahan pasukan Raja Iblis Clement. Nah, di episode 21 nantinya cerita berlanjut dengan pertanyaan Hermes kepada Benimaru dengan mengatakan bagaimana caranya kalian bisa membawa pasukan bantuan ke sini. Sedangkan kalau kalian menggunakan sihir perpindahan ruang, saya pikir itu bakalan tidak tepat waktu. Namun dengan wajah lesunya, Benimaru menjelaskan kepada Hermes kalau Tuan Rimuru memang mengatakan kepadanya kalau terlalu berbahaya jika kita mengirim semua pasukan ke sini dengan menggunakan sihir perpindahan ruang, dan itu juga akan memerlukan meso dalam jumlah yang sangat besar. Namun nampaknya di sini sebelum Benimaru memikirkan cara pasukan Tempest ke pertempuran, ternyata Raphael sudah menciptakan Region Magic. Nah, sihir ini dapat memindahkan orang dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat cepat. Dan ternyata Benimaru juga di sini sangat terkejut dengan perkataan Tuan Rimuru kepadanya. Apalagi Tuan Rimuru tidak menjamin keamanan sihir ini dan hanya mengandalkan modal kepercayaan kepadanya. Nah, mendengar penjelasan Benimaru di sini, Hermes juga terkejut dan mengatakan sepertinya tidak masuk akal membuat region magic seperti itu. Namun di sini Benimaru mengatakan kepada Hermes, kalau bagi pemimpin kami segalanya bisa menjadi mungkin karena kami percaya kepada Tuan Rimuru. Oke, di scene selanjutnya perjamuan Walpurgis akan segera dimulai. Yang dimana di sini Rimuru dan kawan-kawan telah sampai di pintu masuk yang menghubungkan dimensi lain. Lalu mereka disambut salah satu pelayan Raja Iblis terkuat, yaitu Guy yang bernama Misari. Dan nampaknya di sini Rimuru merasakan aura intimidasi yang sama seperti Diablo yang ada pada diri Misari, salah satu demon lore kelas atas. Lalu Ramirez pun juga menyapa Misari di sini karena Ramirez juga merupakan salah satu Raja Iblis. Dan terlebih lagi, Ramirez juga teman baik Raja Iblis Guy. Dan Misari pun mengatakan kepada Rimuru, saya menerima permintaan dari Tuan Guy untuk menjemput Anda. Lalu mereka semua pun dipersilakan masuk ke gerbang menuju ke aula perjamuan Raja Iblis Walpurgis. Nah, setelah Rimuru dan kawan-kawan masuk ke pintu pertemuan Walpurgis, di sini ternyata yang hadir baru Raja Iblis Guy. Lalu mata Rimuru tertuju kepada Raja Iblis Guy. Dengan wajah lusunya, Rimuru lalu berpikiran bahwa ini gawat. Nah, Rimuru berpikiran seperti ini dikarenakan ia melihat jumlah energi yang tidak rata yang ada pada Raja Iblis Guy. Dan juga Rimuru berpikiran bahwa Raja Iblis Guy sengaja memperlihatkan aura itu kepada Rimuru agar pemula sepertinya tidak berkamuflase. Jadi seseorang yang tidak memiliki kemampuan analis tidak akan dapat mendeteksinya. Jika menilai kemampuan musuh mereka berdasarkan bisa atau tidaknya seseorang mendeteksi kamuflase itu. Jadi kesimpulannya di sini Rimuru tidak bisa mengukur jumlah kekuatan yang dimiliki Raja Iblis Guy. Nah, melihat Rimuru dan kawan-kawan yang masih berdiri di depan pintu, di sini Raja Iblis Guy menyuruh mereka untuk duduk. Karena kalau mereka berdiri terus di depan pintu, itu dapat menghalangi jalan para tamu lainnya untuk masuk, dan juga Raja Iblis Guy tidak mau tahu kalau nantinya mereka tergencet pintu. Nah, Rimuru yang masih di depan pintu di sini tiba-tiba dikejutkan oleh lelaki yang besar dan berotot yang memasuki pintu di perjamuan ini. Lalu pria ini mengatakan kepada Rimuru, "Bisakah kau minggir, cebol?" Nah, di sini Rimuru lalu memberikan jalan kepada lelaki besar ini. Nah, Rimuru yang nampaknya mengingat perkataan Veldora pernah bertarung dengan salah satu Raja Iblis yang besar, ternyata bernama Raja Iblis Gian Dakrul. Melihat Raja Iblis Gian di sini, Rimuru lalu menganalisa kemampuan Raja Iblis ini, bahwa Raja Iblis Gian ini antara tidak ingin menutup dan mengeluarkan jumlah energinya yang tidak masuk akal. Pantas saja dia bisa menjadi lawan yang sepadan dengan Veldora.
Lalu dengan wajah yang penuh keringat, di sini Rimuru mengingat bahwa Veldora juga pernah melawan Raja Iblis Wanita. Namun apa yang didengar Rimuru bahwa sosok wanita Raja Iblis itu sudah digantikan dengan pria yang bernama Valentine. Nah, seketika itu tiba-tiba sosok lelaki berjubah hitam dengan gigi taring menonjol mengalihkan perhatian Rimuru dan berpikirnya ia mungkin Raja Iblis Vampir. Namun sosok Might yang mengikuti pria berjubah hitam ini nampaknya mengalihkan perhatian Rimuru. Dan terlebih lagi, aura wanita yang berpakaian Might ini berubah-ubah secara acak. Dan nampaknya jumlah energinya lebih besar daripada pria berjubah hitam itu. Tetapi lagi-lagi di sini Rimuru berpikiran kalau jumlah energi hanya sebatas tolak ukur. Namun pada pertempuran sebenarnya tingkat keahlian seseorang akan jauh lebih penting. Lalu Rimuru mengingat pertarungannya dengan Hakurou. Apabila Rimuru tidak boleh pakai skill, bahkan sampai sekarang ia pun tidak bisa mengalahkan orang tua itu. Namun di sini Rimuru tidak bisa menyepelekan Might itu, dan ini bukannya waktu untuk berspekulasi dan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Dan saat ini Rimuru harus fokus pada Raja Iblis Clement saja. Tetapi di sini lagi-lagi Rimuru pandangannya teralihkan lagi dengan sosok pria berwajah lesu yang tak lain adalah Raja Iblis Dino. Nah, Ramirez yang mengenal Raja Iblis Dino lalu menyapanya. Namun sapaan Ramirez dibalas dengan celaan dan membuat Ramirez jengkel. Nah, ini salah satu Raja Iblis yang tidak sempat dijelaskan oleh Ramirez kepada Rimuru karena jemputannya keburu datang. Lalu di sela-sela itu Ramirez dan Dino masih saling mengejek dikarenakan Ramirez yang membawa dua pengikut sedangkan Raja Iblis Dino hanya dia sendirian datang. Itu dikarenakan Ramirez dan Dino adalah rekan dalam kesepian setiap perjamuan Walpurgis. Lalu Ramirez mengatakan kepada Dino bahwa kamu tidak akan berdaya di hadapan mereka berdua. Nah, dengan wajah lesunya di sini Dino mengatakan dengan nada candaan, "Maka darah itu boleh kau hancurkan saja." Namun di sini Ramirez mengatakan tidak boleh. "Nanti aku laporkan kepada guys supaya kau dihajar olehnya." Nah, melihat mereka berdua saling bertengkar mulut, di sini Rimuru mengerti hubungan mereka berdua secara garis besar dan tak perlu khawatir dengan Raja Iblis Dino dikarenakan Raja Iblis Dino memiliki kepribadian yang santai. Namun ada yang membuat Rimuru bingung dengan Iblis Dino. Pada saat ia duduk, dia langsung tidur tanpa menyapa Valentine yang ada di sebelahnya. Dan lagi-lagi Rimuru berpikiran, apa tidak masalah bersikap semaunya seperti itu. Serta para Raja Iblis lainnya juga kelihatannya hanya diam-diam saja. Dan di sini ia beranggapan bahwa mungkin memang mereka jarang ada yang menyapa satu sama lain. Lalu tanpa disadari Rimuru yang kurang kerjaan di sini mengamati kemampuan Dino. Tetapi ia ketahuan dan ternyata Dino memberi penghalang untuk menangkal deteksi energinya. Jadi di sini Rimuru mengambil kesimpulan bahwa ia harus berhati-hati agar tidak menilai mereka dari penampilannya saja. Nah, di sela-sela itu tiba-tiba Raja Iblis Frey dan dua pengikutnya juga hadir di perjamuan ini. Lalu di sini Rimuru yang nampaknya terpesona untuk pertama kalinya melihat Raja Iblis Frey. Nah, Raja Iblis Frey ini pernah diceritakan oleh ketiga binatang buas kepadanya. Rimuru yang terpesona oleh kemolekan tubuh Raja Iblis Frey di sini lalu ditegur oleh Sion. Sion lalu mengatakan kepada Rimuru, apakah Anda tidak merasakan sesuatu yang janggal dari salah satu pengikut Raja Iblis Frey yang ada di belakangnya? Dia memiliki energi yang lumayan, tetapi tidak terlalu sebanding dengan yang lainnya. Lalu di sini Rimuru langsung menyuruh Raphael untuk menganalisa itu. Namun sebelum Raphael memberi laporan kepada Rimuru, di sini tiba-tiba salah satu sosok yang dibenci Rimuru muncul, yaitu Raja Iblis Leon Cromwell. Lalu Raja Iblis Leon di sini menyapa Rimuru. Lalu Rimuru mengatakan kepada Leon, "Itu benar. Apa urusanmu denganku?" Dengan wajah yang nampak begitu sedih, di sini Leon mengatakan kepada Rimuru, "Tidak, aku hanya merasa sedikit bernostalgia melihat wujudmu itu." Nah, Rimuru dengan nada tegasnya mengatakan kepada Leon, "Sepertinya kau ingat tentangnya. Jadi sekarang aku sudah lega. Dan andai saja kau tidak merasakan apapun setelah melihat wujud ini, aku pasti sudah langsung menghajarmu di tempat." Lalu Rimuru di sini juga memberitahukan kepada Leon bahwa si Susan sudah meninggal. Namun di sini Raja Iblis Leon sudah mengetahui hal itu.
dan menyalahkan Sisu yang telah memilih untuk jadi manusia dan akhirnya ia tewas. Nah, sebenarnya ia bisa saja hidup lama bila ia memilih untuk menerima Ifrit dan menjadi iblis. Lalu di sini Raja Iblis Leon mengatakan kepada Rimuru lagi, "Aku juga sedikit tertarik denganmu. Aku akan memberimu undangan kalau ada yang ingin kau keluhkan, silakan datang saja. Dan jika kau merasa ini adalah perangkap, silakan kau tolak saja undangan itu." Tetapi di sini Rimuru berniat menerima undangan itu nantinya. Namun itu semua tergantung pada Rimuru, apakah ia bisa keluar dan selamat hidup-hidup dari sini. Lalu salah satu yang paling dibenci tiba-tiba muncul di belakang Rimuru. Nah, siapa itu? Ya, Raja Iblis Clement. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi selanjutnya bakalan Mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam ILT.